mengetahui rahasia tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kabar Top News menyuguhkan kabar dan fakta terbaru dan terupdate saat ini. Mari kita niatkan dalam hati kita mumpung di bulan Ramadan suci kali ini untuk belajar mengaji mencari kebenaran agar berkah manfaat nantinya. Kabar Top News kali ini mengabarkan tentang mereka para habib yang berusaha mematahkan kewajiban tes DNA dengan omon-omon doktrin usang. Sebelum masuk ke segmen selanjutnya, yuk mari semangati admin dengan tap-tap layar like subscribe agar silaturahmi tidak terputus. Sebenarnya apa sih yang ditakutkan mereka para balawi untuk melakukan tes DNA? Ada yang bisa bantu jawab? Argumen mereka menjawab itu semua hanya sekedar mencari alasan yang ujung-ujungnya tidak mau melakukan tes DNA. Doktrin usang yang menggebu digaungkan mereka para balawi yang berteman muka menjawabnya, jangan pernah bahas nasab lagi. Kemudian harus kemudian dengan tes DNA, apakah kemudian kita juga akan harus menyampaikan kepada publik untuk meyakinkan bahwa Wali Songo itu benar-benar daripada dzurriyyat Nabi, daripada keturunan Imam Ubaidillah. Apakah kita kemudian mampu untuk kemudian mengetes DNA-nya tadi tersebut, karena kita meyakini bahwa beliau adalah dari dzurriyyat Nabi. Sudah cukup bagi kita dari kalangan ahli nasab yang menyampaikan itu, sehingga sampailah sekarang. Maka mari kita jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga lisan kita. Ingat bahwa segala sesuatunya bisa terjadi dengan lisan kita. Jangan malu kita untuk meminta maaf apabila kita ada kesalahan. Dan jangan sungkan kita untuk menyampaikan permohonan maaf bila kita ada kekeliruan. Apakah para habaib berani melakukan tes DNA? Ternyata gak ada yang mau, mereka malah banyak omong-omong bahwa tes DNA itu tidak aman, tes DNA itu berbahaya, tes DNA itu menimbulkan fitnah, bahkan tes DNA itu haram. Hah? Berarti mereka menolak tes DNA yang berdasarkan ilmu pengetahuan dong? Tes DNA itu menjadi tolak ukur tentang masalah nasab. Yang pertama, tes DNA darah itu tidak bisa menjadi tolak ukur masalah nasab. Dan sangat berbahaya kalau tes DNA ini akan menjadi tolak ukur tentang nasab seseorang. Nasab itu ditentukan dari pernikahan yang sah, yang telah diatur dalam agama Islam, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang patuh dan taat mengikuti apa yang disampaikan, yang diajak oleh kita punya Nabi. Sehingga nasab itu nanti lewat pernikahan yang sah, artinya dengan adanya pernikahan. Kalau seandainya tes DNA ini menjadi tolak ukurnya, nanti ada orang bisa menitipkan daripada spermanya ke dalam rahim seorang perempuan tanpa lewat pernikahan, dan ini akan menjadi bahaya kalau ini dijadikan tolak ukur tentang nasab seseorang. Kemudian yang kedua, nanti pun orang-orang pada ketakutan semuanya dan merasa ragu. Saya ini nanti pas mau dicek tes DNA ini, kira-kira ini orang tua saya atau tidak ya? Bahkan bisa menjadikan timbul fitnah, kegaduhan yang luar biasa. Kemudian yang namanya nasab itu lewat pernikahan dan juga lewat saksi-saksi yang ada. Bukan sekali lagi menggunakan tes DNA itu. Karena ini untuk menunjukkan tentang masalah nasab. Bukan dengan tes DNA hanya semudah yang kita bayangkan. Bisa nanti lewat saksi-saksi yang ada, bahwa oh ini adalah anaknya orang ini. Saksi yang ada yang banyak. Atau juga nanti sudah masyhur, sudah dikenal di khalayak umum bahwa ini adalah anaknya orang ini, dan itu sudah cukup. Tidak harus pakai tes DNA, dan sangat berbahaya sekali lagi kalau nasab itu dikaitkan dengan yang namanya tes DNA. Dan dalam agama tidak diperlakukan seperti itu. Berikut adalah satu pernyataan dari seorang habib yang pastinya membuat kita jadi semakin yakin bahwa mereka memang tidak mau melakukan tes DNA. Penyangkalan yang selalu saja secara tidak langsung mendoktrin pendengar tentang lagu lama berjudul Doktrin Usang Omon-Omon Doang.
ketika orang itu sudah nasabnya sudah ma'ruf, tidak boleh Anda menggunakan ini untuk mengganti nasab Anda. Jadi nasab Anda ada bin siapa? Abdul Jamal. Bin Abdul Jamal. Nasab ayah Anda sudah tahu, sudah ma'ruf Abdul Jamal. Semua orang tahu Anda itu Mundir bin Abdul Jamal. Bin Abdul Jamal. Anda iseng-iseng tes DNA kepada saya. Subhanallah, matching. Matching. Ini 100% sama. 100% sama. Apakah boleh Anda bertukar daripada bin Abdul Jamal menjadi bin Muhammad Bagir Assegaf? Apakah boleh semacam itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih kuat. Apa? Zawajus sahih. Ada pernikahan yang sahih disaksikan oleh banyak orang. Ayah Anda menikah tahun 80, Anda lahir 5 tahun setelah menikah dalam kurun waktu pernikahan, dan itu mungkin. Ketika seorang anak lahir di dalam konteks di dalam zona pernikahan yang mungkin istri itu untuk mengandung anak dalam pernikahan, maka Anda nasab kepada suaminya, kepada suami perempuan tersebut. Walaupun dia tidak mau, aku mau dua anak iki, itu urusanmu. Karena Anda sudah menikah dengan ibu saya, dan saya lahir di dalam kurun pernikahan itu. Saya adalah anak Anda, walaupun Anda tidak mengakui. Walaupun Anda tidak mengakui. Itu yang namanya zawajus sahih, dan itu yang paling kuat. Tidak bisa dinafikan hanya dengan kiafah atau dengan DNA. Tiba-tiba loh, ada orang Qaif daripada Bani Mudlij mengatakan, wah, kok antara Sabit Abil Fadil sama Mundir kok ada kemiripan. Jangan-jangan imma Anda ini Mundir bin Sabit Abdul Jabbar atau Sabit bin Abdul Jamal. Apa semacam. Fakta berbicara kebenaran. Tirai pasti tersingkap dan cahaya akan menerangi. Gelap yang menyelimuti akan musnah oleh terang benderang cahaya kebenaran. Siapa yang akan menafikan sebuah fakta? Ketakutan akan fakta bahwa hasil tes DNA mereka para Balawi telah batal sebatal-batalnya dan tak terbantahkan. Inilah episode selanjutnya dari kebangkitan nasab yang dipalsukan, mengasap mereka seperti daun-daun kering dimakan api. Kita bisa memanipulasi catatan manusia. Kitab nasab, sejarah, dan macam-macam. Tetapi kita mustahil bisa memanipulasi catatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Apa catatan Tuhan itu? Adalah rangkaian nukleotida dalam DNA kita. Adenin, timin, guanin, sitosin. Dan ini kalau Pak Alawi mengaku sebagai keturunan lurus ke Sayyidina Ali, ke Imam Husain bin Ali, artinya harus punya haplogrup J1, punya kode FGC 30416 Husain, bin FGC 10500 punyanya Imam Ali. Kalau tidak ada ini berarti mutlak batal, gagal secara ilmu pengetahuan. Tidak terbantahkan bahwa mereka bukan keturunan lurus laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, dari pakar genetik internasional, Bani Alawi ini yang mengaku Sayyid atau Sadah Hadramut ini, itu terkenalnya Sadah Hadramut itu apa haplogrupnya? Haplogrupnya bukan J1, saudara-saudara. Artinya kalau bukan J atau E, kalau itu Arab Berber Afrika Utara. Kalau bukan J berarti dipastikan mereka bukan keturunan laki-laki orang Arab. Bayangkan, Arab saja bukan. Apalagi Ibrahim, apalagi Ismail, apalagi Quraisy, apalagi Bani Hasim, apalagi Muhammad atau Ali, cucunya Abdul Muthalib, apalagi Al-Husaini. Mereka bukan orang Arab. Mereka bukan orang Arab.